Hidup Yesus. Yesus hidup. Hidup Yesus. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa sorga, kembali kami akan membaca Alkitab. Kami mohon hikmat daripadamu, urapan baru Roh Kudus, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak Bapa untuk umat-umat-Mu, jemaat Tuhan yang ada, jemaat Al-Sadai, jemaat Emmanuel, dan seluruh pendengar yang mendengarkan berita tentang Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus, kami akan membaca Alkitab. Amin. Kita akan baca di dalam Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi menghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kata yang terakhir itu mengingatkan kamu. Manusia, saya, saudara semua sifat pelupa. Ya. Ada orang yang nggak pernah lupa. Ya. Napoleon saja, orang yang jenius, dia marah, dia punya anak buahnya, dia marah, mana kacamata saya, mana kacamata. Nah, Napoleon itu ganas, panglimanya kan. Orang bilang itu ada gantung di matamu. Wah, itu dia. Apalagi saya suka lupa. Ya. Tetapi kita bersyukur, kita punya pengingat, ya, mengingatkan kita. Ya, saya bersyukur sebelum ada jam waker saya pegang, sebelum ada HP, kalau saya sudah bilang Tuhan, saya mau berdoa jam 2, nggak ada yang mau bangunkan saya. Orang kalau jam 2 itu tidur lelap, nggak ada yang mau, orang hilang. Tapi setelah saya bilang, Roh Kudus tolong saya mau bangun jam 2 berdoa. Benar, nggak tahu alasan apa, tahu-tahu nunggu saja. Jam 2. Kalau kita minta pimpinan Roh, bangunkan tidur saja untuk doa, dia bangunkan, apalagi yang lain. Ya, saya alami itu. Kalau kami terbang ke daerah, ya, masuk dalam pelayanan misi, kami berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada kalanya mesti kejar pesawat dan tidak boleh terlambat. Siapa yang bangunkan kami? Ada kalanya setelah sampai udah jam 2, jam 1 tidur, harus bangun jam 5. Siapa yang bangunin kami lagi? Saya cuma bilang, Tuhan, bila ya Roh Kudus tolong bangunkan kami. Bayangkan Roh Kudus suruh bangun, kita suruh bangun. Tapi dia mau loh. Karena memang dia, di sini saya punya dulu, mengingatkan. Bukan hanya sekedar bangun. Bukan. Saya menemukan ada seorang hamba Tuhan, menegur hamba Tuhan yang junior. Ya, karena dia terlibat di dalam satu hal yang tidak baik, amoral. Ya, hamba Tuhan yang saudara bilang begini, kalau kamu ingin melakukan sesuatu, pasti Roh Kudus sudah beritahu, jangan, itu dosa. Ya, tapi yang junior bilang begini, ya, enggak kok, enggak. Tapi akhirnya beberapa saat kemudian yang senior bilang begini, saya orang tua dan saya tahu bagaimana peran Roh Kudus. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik dan merencanakan yang tidak baik, Roh Kudus biasa sudah ingatkan, jangan, nah itu dosa, jangan, ada kata yang muncul. Tapi seringkali kita bilang, nggak ada yang tahu kok, nggak ada, udah lakukan. Nah, waktu kita lakukan, Roh Kudus cuma ketawa aja. Tuh, kan saya sudah ingatkan, jangan, tapi kamu mau terusin, ya silakan. Roh Kudus nggak pernah memaksa. Dia mengingatkan kita untuk melakukan kebenaran, hal yang baik, hal yang mulia, hal yang indah. Itu sebabnya, hargai Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu biasanya kalau dia menegur dan mengingatkan kita, kata-katanya halus. Dan dia mungkin cuma ada 1 atau 2, 3 kata, nggak banyak. Tapi kalau kita peka, tahu bahwa ini Roh Kudus ini. Ya, bukan suara hati. Artinya suara hati bisa menipu, karena hati itu yang penipu. Tapi Roh Kudus tidak pernah menipu. Kalau dia katakan ini, coba lakukan. Dan saya sangat bersyukur dalam menghadapi pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam misi dan pengembalaan, saya banyak lupa. Tetapi ketika saya berdoa dan minta pertolongan Roh Kudus ingatkan saya. Dan saya catat, biasanya kalau saya mau mendapat pesan itu waktu bangun pagi, pikiran masih segar,
tiba-tiba dia punya berita seperti berita yang masuk di SMS atau di WA. Tang 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 tang. Saya loncat, langsung saya catat. Tuhan terima kasih, saya sudah dapat. Tuhan ingatkan saya. Saya nggak tahu tadi malam saya tidur, saya nggak ngerti apa ayat itu. Pagi Tuhan, saya catat. Waktu saya terapkan siang itu, luar biasa. Yang memberitahu Roh Kudus, bukan guru besar di dunia ini. Itu sebabnya saudara perlu ya kita memiliki Roh Kudus, karena dia akan mengingatkan kita. Kita terbatas, kita pelupa, kita tidak mampu untuk mengingat apa yang dipesankan oleh Alkitab. Tetapi ketika kita selalu minta pimpinan Roh Kudus, maka dia akan ingatkan kita, ini yang benar, ini yang salah, ini yang baik, ini yang buruk. Luar biasa. Tapi untuk sampai ke tingkat itu tidak mudah. Harus mulai dari tahap awal. Terima dulu dia, baru kita latih. Kalau kita belum terima, kita tidak akan tahu bagaimana Roh Kudus akan mempraktekkan. Kata yang dikatakan itu adalah sebagai pengingat bagi kita. Dia nggak paksa, lembut, halus dia bicara. Ya, kalau kita mau lawan dia juga nggak marah, silakan. Kamu mau maju, silakan. Tapi saya berharap ketika kita ada dalam pimpinan Roh Kudus, dia ingatkan kita. Apa yang diingatkan? Alkitab. Dia nggak ingatkan bahasa dari bulan. Alkitab yang kita sudah tahu. Demikianlah firman Tuhan yang saya ingin sampaikan, dan saudara dapatkan Roh Kudus dalam hidupmu. Rindukan Roh Kudus siang atau malam, rindukan. Dia akan masuk dalam hatimu, menguasaimu, dan akan menolong Anda. Hidup pribadi Anda, keluarga Anda, pekerjaan Anda, bisnis Anda, ya. Bahkan musuhmu sekalipun Alkitab katakan akan diperdamaikan dengan engkau. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Bapa sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh kami terapkan, kami lakukan dalam hidup ini, karena firman ini akan membuat kami sukses dalam perjalanan rohani kami untuk hari-hari yang akan datang. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.